Ya, karena tadi saya dengar ceritanya Jay, jadi saya terinspirasi untuk membahas tentang depresi. Apakah sebenarnya itu depresi, Dip? Menurut kalian apa itu depresi? Silakan tulis di kolom chat. Ada? Salah, astaga. Tunggu. Wait. Depresi adalah James. Bukan. Salah. Tadi mau James, baru titik 2, baru belum. Aku langsung pinter, astaga. Maksudnya apa ini? Iya, saya tidak depresi, saya selalu mengidentifikasikan bahagia. dirimu. Saya selalu bahagia dan bersyukur senantiasa. Iya. Kalau depresi James berarti bukan saya kan Ali. James adalah definisi dari depresi. Aduh, gimana? Ada yang mau bicara saja langsung boleh. Yang depresi apa itu? Saya sama kayak R2K, tertekan. R2K bilang, Owen bilang pemikiran. Noah, orang yang selalu terbawa emosi. Ada Noah. Oke. Noah, orang yang selalu terbawa emosi. Depresi selalu terbawa emosi. Keadaan diri yang tertekan. Pemikiran, ini pemikiran masih agak normal sebenarnya nih Owen. Memang depresi itu banyak menyerang pikiran sebenarnya. Betul sih. Overthinking pada hal-hal yang negatif. Wow. Itu siapa? Ben. Oh, Beth itu temannya James yang dari Manado. Iya, Yes. Beth. Elizabeth. Salam kenal Beth. Aduh, luar biasa ada dari Manado. Iya, salam kenal. Iya. DP Farm Serai. Apa DP Farm? Serai. Oh. Serai. Tinggal di mana, Beth? Sekarang lagi stay di Gorontalo. Oh, Marisa. di Gorontalo. Oke. Putih. Putih. Ya, siap. Apalagi? Coba saya lihat dulu. Overthinking pada hal-hal yang negatif. Betul itu, Beth? Ini betul ini. Overthinking pada hal-hal yang negatif. Overthinking, kalau James bilang overthinking terhadap sesuatu. Ya, sesuatu yang negatif. Tapi bisa juga dia overthinking pada sekalipun itu sesuatu yang positif. Yes. Tapi karena dipikirinnya over, jadi tidak mendapat berkat dari yang positif itu. Gitu. Ya, terkadang kalau yang saya lihat dari beberapa temanku kayak sebenarnya bukan hal yang perlu dikhawatirkan, cuman kayak dia rasa tidak tenang, terlalu khawatir dan segala macam, habis itu kayak overthinking sendiri. Ya. Jadilah depresi itu. Betul. Iya kan? Sama seperti kalau kita selalu lihat-lihat, saya lihat-lihat ini Lisa Blackpink cantik sekali. Cantik sekali. Lama-lama dipikirin terus Lisa Blackpink. Lama-lama pengen pacaran sama Lisa Blackpink. Nah, itu overthinking. Kalau banyak menghayal. Ada lagi? Tidak ada. Ben? Ya. Intinya sebenarnya depresi itu adalah serangan terhadap pikiran. Jadi depresi itu serangan pada pikiran. Nah, serangan pada pikiran itu yang pertama adalah dia mengisolasi pikirannya kita.
Jadi serangan depresi itu pertama kali adalah dia mengisolasi pikirannya kita. Perhatikan baik-baik, saya pakai kata isolasi. Waktu dia mengisolasi berarti pikiran kita itu dibatasi. Dibatasi pada apa? Dibatasi pada hal-hal yang pengen kita pikir. Nah, kebanyakan waktu kita sudah diisolasi pemikiran kita itu akan selalu terhisap pada hal-hal yang negatif. Ataupun itu hal yang positif, tapi kemudian lama-lama menjadi over, seperti tadi dibilang Bert itu, menjadi over sampai kemudian lebih menyatakan hal yang negatif. Itu dia. Jadi itu depresi itu dia mengisolasi pikiran kita. Pikiran kita dibatasi sedemikian rupa. Hebatnya depresi adalah ini. Dia membatasi pikiran kita, mengisolasi pikiran kita untuk kemudian kita melihat keterbatasan kita pada ranah diri sendiri. Nah, setelah dia mengisolasi kita dengan keterbatasan kita, baru kemudian dia sampai pada ujungnya. Ujungnya itu adalah ini. You are alone. You are alone. Kamu sendiri. Kamu tidak punya siapa-siapa. Kamu sendirian saja. Itu ujung dari depresi sebenarnya. Ujung dari depresi. Dulu itu kebanyakan dialami oleh popstar, rockstar. Ya, saya ambil contoh salah satu rockstar, Kurt Cobain. Kurt Cobain itu vokalis Nirvana. Kurt Cobain itu sukses dan segala macam, tapi pikirannya di-isolate. Dia kemudian banyak bergantung pada obat. Nah, dia sendiri kalau ditanya depresinya, dia tidak tahu dia depresi apa. Tapi dia isolasi pikirannya. Sebelum dia bunuh diri, dia lebih banyak menyendiri, sampai akhirnya dia bunuh diri. Paling terakhir vokalisnya Linkin Park, Chester Bennington. Chester Bennington itu vokalis tersukses dengan dalam zaman ini ya, nu metal begitu. Linkin Park sangat sukses. Chester Bennington itu jadi pelopor vokalis yang dengan aliran baru pada dunia musik rock. Chester Bennington ini punya 5 anak kalau tidak salah. 5 anaknya. Tapi kemudian tidak tahu kenapa dia stres. Stresnya juga tidak tahu kenapa. Tapi yang paling mengemuka adalah ini. Chester itu tiba-tiba merasa sendiri. Dia feel lonely. Dia feel alone. Tiba-tiba bayangkan, anaknya 5. Dia masih merasa sendiri. Banyak fansnya, dia masih merasa sendiri. Akhirnya dia putuskan bunuh diri. Keputusan yang sangat mengejutkan dari seorang Chester Bennington. Dia bunuh diri. Sampai hari ini Linkin Park tidak bisa mencari penggantinya. Bukan karena tidak ada orang yang bisa menyanyi seperti Chester Bennington, tapi karena Chester is Chester, gitu. Dia tidak tergantikan, gitu. Jadi seperti juga band rock legendaris yang namanya Queen itu, ketika vokalisnya mereka Freddie Mercury meninggal, mereka juga tidak bisa cari vokalis lain. Bukan karena tidak ada yang bisa menyanyi sebaik Freddie, tapi Freddie is Freddie. Jadi mereka tidak bisa ini. Sampai kemudian mereka sudah tua-tua begini, tidak ada vokalisnya Queen. Begitu juga dengan Linkin Park. Nah, yang saya mau bilang adalah depresi itu adalah bentuk pengisolasian pikiran sampai membuat kita merasa sendiri. Saya mau tekankan ini ujungnya. Ujungnya adalah kita merasa sendiri. Itu ujungnya. Kita merasa sendiri. Jelek sekali itu ujungnya. Oke. Sekarang saya bawa kalian ke kisah 1 Raja-Raja pasal 19. Kita buka 1 Raja-Raja dulu ya. Ada orang depresi yang saya kenal di Alkitab.
Saya juga melihat diriku dalam orang ini. 1 Raja-Raja. Bagaimana kalau kita baca dari Satu Raja-Raja 19. Jadi ini kisah tentang seorang nabi bernama Elia. Elia baru membuat sebuah perbuatan yang spektakuler. Dia berhadapan dengan nabi-nabi, dia berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Lalu kemudian mereka bikin semacam kontes di situ. Siapa yang bisa menurunkan api dari sorga? Nabi-nabi Baal berdoa, tidak ada api dari sorga turun. Kemudian Elia seorang diri, dia mendirikan mesbah yang sudah dirobohkan. Dia bangun kembali dari tumpukan batu-batu. Dia taruh korbannya di situ. Dia siram air, dia punya korban. Bukan siram minyak tanah, dia siram air itu, dia punya korban. Waktu dia siram air, dia bilang, Tuhan turunkan api. Tuhan turun sambar dari langit. Tidak sampai di situ, Elia kemudian mencincang nabi-nabi Baal di situ. Wah, luar biasa. Kemenangan yang hebat. Tapi, lihat ini. Ayat pasal 19. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel, jadi Ahab ini Raja Israel. Nah, ketika Ahab memberitahukan kepada istrinya, ya, Izebel, segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada waktu itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri, ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Oke. Ini yang saya mau bilang. Lihat cara kerja depresi, ya. Depresi itu diawali dengan sesuatu perkara yang saya sebut dengan intimidasi. Halo, intimidasi. Disitulah awal mulanya depresi. Nah, kalian mungkin berpikir begini, saya orang nggak pernah mengintimidasi. Saya mau beritahu, untuk menghilangkan alam depresi dalam pergaulannya kita, stop itu mengintimidasi. Intimidasi itu bisa datang lewat apa saja. Bisa datang lewat, intimidasi itu bisa datang lewat tatapan mata. Intimidasi itu bisa datang lewat cerita-cerita lucu. Iya. Saya cerita. Satu kali kami itu, saya mau pelayanan di sebuah persekutuan di Jogja. Nah, di persekutuan itu hadir pula anak-anak dari mahasiswa dari Papua yang berkuliah di Jogja. Lalu kemudian, sebelum ibadah, biasalah tuh, ada orang mulai bercerita-bercerita. Lalu kemudian ada satu orang mulai bercerita, dan ceritanya itu cerita lucu. Tapi cerita lucunya itu menyinggung warna kulit. Satu menyinggung warna kulit. Lalu kemudian cerita lucunya itu juga menyebut bahwa orang hitam itu bodoh. Gitu. Wah, sudah sekolah jauh-jauh bodoh. Itu bercandanya. Saya cuma ingat, saya sudah tidak ingat ceritanya karena saya juga jengkel dengarnya. Wah, itu pecah ketawa. Tapi setelah ibadah, setelah ibadah dimulai, saya tahunya kan orang Papua itu kalau memuji Tuhan itu kan ekspresif, senang. Ini orang-orang Papua itu diam, muka tidak trek,
muka sudah aneh-aneh, apa. Udah lama doa firman Tuhan ada yang pulang. Cuma sedikit yang bertahan. Dari mana itu? Intimidasi. Intimidasi bisa datang lewat lelucon. Ya. Please, pertimbangkan itu. Bahwa serangan pertama untuk kita merasa depresi itu datang dalam bentuk intimidasi. Kita kalau diintimidasi itu tidak perlu seberat-berat Elia. Tidak perlu. Kalau seberat-berat Elia itu maksudnya nanti saya bunuh. Itu kan garis besarnya. Tidak perlu. Kamu diintimidasi dibilang, kamu tidak pernah bisa lebih dari saya lah. Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin bisa lebih dari saya. Itu sudah membuat kamu bisa pukul-pukul kepala di tembok dan bilang, memang saya bodoh. Ya. Intimidasi bisa datang dengan tidak perlu dengan kata-kata kasar. Kadang-kadang dengan tekanan suara yang halus pun, tapi kita terintimidasi. Nah, yang kedua, kita terintimidasi bergantung sekali dengan keadaan hati dan keadaan pikiran kita. Ya, keadaan hati dan keadaan pikiran. Sebenarnya ini faktor yang jauh lebih penting daripada output yang kamu terima dari luar. Orang bisa mengintimidasi kita dengan berbagai macam cara. Tetapi the way you think, the way you receive the word, the gesture, gitu, the way you see that, gitu, maksudnya caramu melihat, caramu menanggapi itu sangat sangat bergantung dari kalian punya cara menanggap. Ya, iya, itu bergantung dari caranya kita sebenarnya mana. Karena kalau kita punya hati dan pikiran tidak sehat, biar orang puji-puji kita tetap terintimidasi. Misalnya kalau saya dipuji bilang, misalnya kalau ada orang puji James misalnya. Orang puji James dan bilang bahwa, James gagah sekali begitu. Kalau James punya hati tidak bagus, bisa saja James berpikir begini, dia sebenarnya mau bilang saya jelek ini. Cuma karena dia mau cari-cari anu saja ini, sampai dia bilang saya gagal. Iya, bisa saja tuh. Bisa saja. Ada temanku dulu, ditolak sama cewek. Caranya itu cewek nolak cintanya itu, yang bikin dia trauma. Jadi cewek itu tolak cintanya dengan ngomong begini. Sebenarnya saya suka kok. Kau tuh laki-laki yang gagah sekali. Kok gagah? Tapi saya tidak mau jadi pacarmu. Saya tidak cinta kok. Nih, kata-katanya begitu. Nah ini cowok kebawa dengan perkataannya cewek yang tolak dia. Jadi satu kali ada orang menyampaikan, ada itu cewek, dia tanya-tanya kau, masa? Iyo, dia bilang, cakepnya kau itu temanmu. Dia trauma dengar itu pujian. Langsung dia bilang gini, jangan mau kau dengar-dengar begitu. Bilang-bilang cakep baru sebentar. Iya, dia trauma dipuji. Trauma kalau ada cewek bilang, cakepnya. Dia trauma begitu. Itu cewek memang begitu. Cuma bilang-bilang saja. Ya, itu jadi begitu. Sampai aneh juga kelihatannya, tapi memang begitu. Ada orang yang trauma karena itulah. Maksudnya, depresi itu juga bisa terjadi. Kita bisa terintimidasi. Itu sangat bergantung juga dari bagaimana caranya kita merespon itu. Pikiranmu bagaimana merespon itu. Di situ kamu bisa terintimidasi atau tidak. Nah, dalam kisahnya Elia,
Elia terintimidasi hanya dengan kata-kata ini. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Elia kebayanglah. Dia cabut nyawanya nabi-nabi Baal itu dengan luar biasa. Gitu. Elia langsung berpikir, waduh, saya ini akan dibeginikan oleh Isabel. Waduh, dia panik. Langsung dia bilang, sebel deh. Pokoknya saya lari. Dia lari. Ini yang paling menarik setelah itu. Maka takutlah ia. Bos, kalau kamu sudah terintimidasi, maka ini hal yang kedua. Kamu jadi takut. Takut itu yang overthinking. Kalau kita sudah takut, itu yang over itu. Bayangkan begitu cepatnya ya, begitu cepatnya. Begitu intimidasi dilepaskan, kemudian pikiran dan hatimu menangkapnya, meresponnya dengan cara yang salah, lalu kemudian langsung secepat kilat, maka takutlah ia. Takut. Nah, takut itu overthinking. Karena di dalam takut itu, kamu mulai membesarkan apa-apa yang sebenarnya tidak besar. Iya. Kamu mulai membesarkan apa-apa yang sebenarnya tidak besar, tapi dibesar-besarkan. Aduh, ini terlalu susah. Padahal tidak susah-susah bagaimana. Sama seperti kalau saya minta Nadine cuci piring atau siapapun dan saya punya anak cuci piring. Pasti yang mereka lihat lebih dahulu adalah jumlah piring yang dicuci. Sebenarnya jumlah piring yang dicuci itu tidak banyak. Cuma karena tumpukannya itu yang tidak teratur. Jadi kesannya waktu lihat numpuk langsung bilang, banyak. Gitu. Langsung susah. Langsung rasa, maka takutlah ia. Takut kepada tumpukan piring. Sehingga berkata, saya tidak mau cuci piring. Padahal kalau mau dihitung-hitung piringnya cuma, ya ampun, cuma 10. Cuma karena di situ ada yang mangkok, ada yang apa, jadi kelihatannya jadi tambah tinggi. Padahal cuma segitu doang. Tapi itu kita suka begitu. Kalian tahu, takut itu langsung membesar-besarkan. Begitu kamu membesar-besarkan sesuatu, sudah itu. Bekerja itu. Langsung apa? Begitu dia takut, dibilang apa? Ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia masuk ke padang gurun. Ia sendiri. Wow. Begitu kamu takut, kamu membesar-besarkan sesuatu. Disitulah proses isolasi terjadi. Langsung kamu punya pikiran diisolasi. Isolating itu terjadi di situ. Kamu diisolasi di situ. Begitu kamu diisolasi, apa yang kamu putuskan? Saya mau sendiri. Elia tinggalkan bujangnya dan dia memutuskan sendiri sebab dia merasa dia seorang diri. Kamu lihat itu tindakannya itu. Langsung feel lonely, feel alone. Merasa sendiri. Lihat itu orang kalau kecewa. Orang kalau kecewa bagaimana? Orang kalau kecewa itu kan selalu bilang begini. Tinggalkan, memang saya ini cuma sebatang kara. Memang saya ini cuma sendiri. Memang saya ini cuma pokoknya selalu mengedepankan bahwa dia seorang diri. Memang tidak ada yang mengerti saya. Memang tidak ada yang mengerti saya. Saya memang aneh. Saya memang begini. Saya memang sukar dipahami. Saya memang sukar dimengerti. Woi, yang sukar dipahami itu Tuhan lagi. Kan Tuhan dibilang dalamnya kasihnya sedalam lautan. Sukar. Terus,
Orang yang susah diri itu selalu menyamakan dirinya kayak Tuhan. Memang saya sukar dipahami. Memang saya sukar dimengerti. Tidak lihat diri. Tapi memang begitu. Langsung terisolasi pikiran. Terisolasi. Dan bilang, saya memang sendiri. Nah, begitu kamu terisolasi, apa ekspresimu? Perhatikan ekspresinya. Ekspresinya itu putus asa. Nah, coba lihat. Elia punya perkataan. Elia bilang apa? Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan. Ambil nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Coba lihat kata-katanya. Kasih mati, Mak. Biarkan nih saya mati. Biarkan nih saya sendiri. Biarkan nih saya kecewa. Biarkan nih saya, biarkan. Ambil nyawa saya, Tuhan. Karena memang saya tidak lebih baik dari siapa-siapa. Saya tidak lebih baik dari memang saya tidak lebih baik dari kakakku. Memang saya tidak lebih baik daripada adekku. Memang saya tidak lebih baik daripada kau, Papa. Memang saya tidak lebih baik daripada kau, Mama. Memang saya tidak lebih baik daripada anaknya itu, Pak Jabir. Memang saya tidak lebih baik itu dari anaknya siapa itu. Memang saya tidak lebih baik dari itu, pemain yang sebelah sana itu, klub sana itu. Memang saya tidak lebih baik. Memang saya tidak lebih baik dari anaknya Tante Eng. Saya tidak lebih baik dari anaknya Tante Luna. Saya tidak lebih baik, semua dibanding-bandingkan. Muncullah apa? Muncullah hal yang paling menjijikkan, saya bilang. Apa itu hal yang paling menjijikkan? Membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Itu hal yang paling amat sangat menjijikkan. Menjijikkan itu. Jangan banding-bandingkan dirimu dan orang lain. Biar nih, kalau orang yang ngomong begitu ke kau, terserah. Tapi jangan sampai kau yang ngomong begitu untuk dirimu. Jangan. Jangan banding-bandingkan dirimu dan orang lain. Itu hal yang paling menjijikkan, saya kasih tahu ini. Menjijikkan. Menjijikkan. Sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Wah. Elia mulai membanding-bandingkan dirinya. Saya tidak lebih baik. Mau lihat bagaimana Tuhan memulihkan dia. Langkah pertama Tuhan itu, malaikat datang. Malaikat datang. Kemudian malaikat ngomong gini. Bangun kok, makan. Kamu pulih dari depresi. Kamu pulih dari depresi. Tuhan itu waktu mau pulihkan depresi, dia pulihkan dengan bilang gini. Bangun, makan. Kenapa makan? Kenapa makan? Karena makan itu menyangkut appetite. Iya toh? Menyangkut apa itu? Membangkitkan selera. Makan itu memberikan semangat. Bangun kok, makan. Berarti orang yang depresi dia dalam keadaan apa? Tidur. Dalam keadaan tidur, tidak sadar. Tapi Tuhan bilang apa? Wake up. Wake up. Bangun, makan. Apa yang kamu harus makan? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Lihat caranya Tuhan memulihkan. Kau mesti bangun. Kau mesti bangun. 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 Anak-anak, saya mau kasih tahu kalian. Mudah sekali kita ada dalam keadaan tertidur. Kita ada dalam keadaan tertidur. Dan tertidur sambil terlena dengan kita punya kekecewaan-kekecewaan. Kita punya rasa sendiri. Kita punya rasa tidak berdaya.
begitu mudah sekali. Tapi yang saya mau bilang sama kalian, please bangun. Bangun dari semua isolasi pikiranmu itu. Kamu mesti bangun. Bangun itu bicara apa? Sadar kok. Sadar. Habis itu setelah sadar apa? Makan. Apa makananmu? Tuhan Yesus jelas bilang, makanan kita itu ada 2. Tuhan Yesus bilang apa? Matius 4, Lukas 4 bilang apa? Bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, bukan hanya dari makanan jasmani saja, tapi manusia hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, which is itu adalah the word of God, firman Tuhan. Manusia hidup dari firman. Makan itu firman. Nah, yang kedua adalah Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 bilang apa? Makananku adalah melakukan kehendak Allah, mengerjakan dan menyelesaikannya. Itu Yesus bilang. Makananku adalah melakukan kehendak Allah. Kalau kamu tidak makan 2 makanan itu, saya jamin kita semua pasti gampang kena serangan depresi. Gampang kita kena serangan depresi. Karena kita tidak makan 2 makanan utamanya kita itu. Pertama, perkataan-perkataan Allah. Dan yang kedua adalah mengerjakan kehendak Allah. Kita tidak lakukan itu, kita depresi. Kita depresi. Elia melakukan kehendak Allah sebelumnya. Tapi setelah itu, dia tidak melakukan kehendak Allah. Dia memilih untuk takut. Dia memilih untuk termakan dengan depresinya. Maka apa yang terjadi? Begitu dia memilih termakan, langsung selesai dia. Dia langsung sendiri. Coba lihat ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Luar biasa. Sehabis dia makan makanan yang disediakan oleh malaikat itu, Alkitab bilang, setelah itu Elia jalan 40 hari 40 malam ke gunung Horeb dengan bermodalkan makanan yang dia makan sekali itu saja. Ternyata untuk sembuh dari depresi, kekuatan yang kita dapat dari memakan 2 jenis makanan itu akan membuat kita sanggup berjalan. Sanggup berjalan. Nah, orang depresi itu mereka tidak sanggup menjalani kehidupan. Mereka tidak sanggup menjalani kehidupan. Waktu mereka tidak sanggup menjalani kehidupan, mereka merasa tidak kuat. Mereka merasa tidak dinutrisi. Mereka tidak sanggup. Tapi ternyata waktu kita makan itu, makan 2 jenis makanan itu, luar biasa. Kita lebih baik baca ya, supaya nampol di kita punya pikiran. Matius pasal 4. Matius pasal 4. Ayat 4. Matius pasal 4, ayat yang ke-4. Boleh saya minta Ben baca? Kalau masih ada. Kalau masih ikuti. Sabar, sorry ini dia lagi punya Alkitab. Oke. Matius 4 ayat 4. Oke, teman-teman aja. Ben? Matius 4 Ada di share screen. Oke. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Nah, itu makanannya kita yang pertama. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Lalu kemudian makanan yang kedua, Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat ke-34. Salah satu dari boys telah baca. Itu sudah di share screen sama Faith. Wan, baca Wan. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Nah, itu sudah dua makanan itu yang menghindarkan kita dari depresi. Dua makanan itu yang menghindarkan kita dari depresi. Karena kalau manusia tidak dapat merasa depresi, apakah depresi itu normal atau tidak? Itu pertanyaan. Apakah depresi itu normal? Depresi itu adalah hal yang biasa menyerang manusia secara emosional. Karena berbagai tekanan hidup yang manusia alami. Jadi depresi itu adalah hal-hal yang alamiah saja. Tetapi kita jangan menerima dia hanya sebagai hal yang alamiah biasa. Kita harus mewaspadai apa yang terjadi ketika kita tidak cepat menanggapinya dengan caranya Tuhan. Nah, menanggapi dengan caranya Tuhan itu adalah Dia mau kita makan makanannya Tuhan, makanan firman Tuhan. Ini cerita tentang Elia. Kita lanjut. Elia kemudian sampai di Gunung Horeb. Oke. Sebenarnya Tuhan sudah pulihkan Elia. Dia sudah menemukan kekuatan. Tapi rupanya itu lagi, kembali. Caramu menerima sesuatu, caramu melihat sesuatu, itu sangat menentukan bagaimana kamu menanggapi intimidasi dan depresi itu. Coba baca 1 Raja-Raja 19. Nah, di 1 Raja-Raja 19 ini, di ayat 9, Elia kemudian sudah masuk ke Gunung Horeb. Dia sudah sampai di Gunung Horeb. Waktu dia sampai di Gunung Horeb, dia masuk dalam gua, bermalam di situ. Kemudian Tuhan datang kepada dia. Nah, Tuhan datang kepada dia. Nah, lihat pertanyaannya Tuhan. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Hal kedua yang Tuhan mau lakukan untuk mengeluarkan kita dari depresi adalah ini. Tuhan kemudian membuat kita merefleksi kembali diri kita tentang apa yang telah kita lakukan dan kerjakan. Kenapa ini jadi penting? Karena manusia itu seringkali sudah merasa bahwa yang dia kerjakan itu telah sangat maksimal, telah sangat banyak, telah sangat luar biasa menurut dia apa yang dia kerjakan. Sehingga Tuhan perlu mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka kerjakan itu belum apa-apa sebenarnya. Jadi apa yang dilucuti Tuhan dari pertanyaan ini? Yang dilucuti Tuhan dari pertanyaan ini adalah,
Rasa diri sudah melakukan banyak hal. Perasaan sudah bikin semua. Kita sering merasa putus asa dan kecewa karena kita selalu merasa bahwa kita dituntut untuk selalu melakukan lebih, baru kita merasa bahwa kita sudah melakukan itu. Padahal kamu mesti ingat, belum. Makanya Tuhan tanya sama Elia, apa kerjamu di sini, Elia? Nah, ini jawabannya Elia, persis jawabannya kita. Sama persis jawabannya kita. Ayat 19, ayat 10. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Yang pertama, Elia bilang bahwa dia bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Manusia itu, apa yang membuat manusia gampang terintimidasi, lalu kemudian gampang tenggelam dalam depresi? Karena mereka selalu berpikir bahwa mereka telah melakukan semuanya. Hati-hati dengan ide berpikir seperti itu. Bahwa kamu telah melakukan semuanya. Kamu tidak pernah melakukan semuanya. Ya, jangan pernah merasa sudah pernah bikin semua. Karena kita tidak pernah memang bisa bikin semua. Dalam semua hal yang kita bikin, pasti ada beberapa hal yang kita miss. Dan itu bukan kamu yang tahu, kebanyakan orang lain yang lihat. Makanya jangan terlalu marah kalau ada orang yang introspeksi kamu, entah itu orang tuamu, saudaramu, sahabatmu. Karena biasanya mereka bisa lebih melihat daripada kamu menyadari. Tapi kan kita tidak suka ide begitu. Karena kita berpikir, tidak, saya sudah bikin semua. Saya sudah kerjakan semua. Ada perasaan seperti itu. Please, kalau terbiasa dengan rasa seperti itu, bertobatlah. Bertobat. Elia bilang seperti itu. Elia bilang seperti itu. Lalu kemudian Tuhan bilang apa? Baru Elia bilang ini lagi. Aku bekerja segiat-giatnya. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Apa yang Elia bilang ini salah atau tidak? Tidak salah. Memang itu kenyataannya. Tetapi yang kedua adalah, orang kalau depresi, mereka akan lebih mengagungkan realita-realita yang menekan. Memang itu realita dan menekan, tetapi seakan-akan itu adalah yang paling utama. Itu adalah yang paling utama. Oh memang, di sini orang sudah meninggalkan perjanjian, meruntuhkan mesbah-mesbah, membunuh nabi-nabi. Oh memang, dosen saya itu tidak pengertian. Dia tidak mengerti. Oh guru-guru saya itu di masa pandemi ini tidak tahu mengajar, tidak tahu teknologi. Mereka cuma bisa kasih tugas. Memang guru-guru saya itu memang tidak bagus. Mereka kampungan, gaptek, tidak bisa bikin apa-apa. Oh memang orang tua saya itu terlalu khawatiran. Dia itu tidak bisa, kalau saya mau ke sini, ke situ, tidak bisa. Saya begini. Oh memang, itu keadaan-keadaan seperti itu. Oh saya tidak bisa buat tugas. Saya tidak bisa buat tepat waktu. Karena ya itu, terlalu banyak tugas dikasih. Ini karena begini. Yang dikedepankan adalah kendala-kendala. Sehingga gagal melihat kemungkinan-kemungkinan. Itu yang mengherankan. Kamu tahu kalau orang sukses adalah orang yang mampu membidik kemungkinan-kemungkinan.
bukan melihat kendala. Tapi yang dibesar-besarkan kendala. Oh iya, ini orang sudah bikin ini, bikin itu. Nah, yang paling fatal adalah hal ketiga. Hal ketiga yang Elia bilang kepada Tuhan. Elia bilang apa? Hanya aku seorang dirilah. Yeah. Hanya aku seorang dirilah. Jadi seakan-akan cuma saya Tuhan. Cuma saya. Elia itu lupa kenyataan di satu pasal sebelumnya. Coba lihat pasal sebelumnya. Coba baca. Coba baca, Owen. 1 Raja-Raja 18. 18. Satu pasal sebelumnya, Faith. Masa dari 19 ke 8. Itu bukan satu pasal sebelumnya, nak. 19 itu tadi, anak. 18. Coba Owen, baca, Owen. Ayat mulai dari ayat 3. Mulai dari ayat 3, Owen. Oke, 1 Raja-Raja 18 ayat 3. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang jadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ayat 4. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Terus Elia bilang apa? Cuma dia sendiri. Sendiri dia. Hanya aku sendiri, Tuhan. Offside dong. Kamu udah sendiri. Itulah. Orang kalau depresi itu, mereka selalu merasa bahwa I'm the only one who live on the earth. At full of pressure. Ada satu-satunya yang hidup dalam bumi ini yang penuh dengan tekanan. Hanya dia saja. Ya ampun. Tapi Tuhan itu baik. Lihat Tuhan ya. Lihat Tuhan caranya ini. Lalu firman-Nya. 1 Raja-Raja 19. Kita kembali. Ke ayat 11. Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Wah, Tuhan kemudian menunjukkan dirinya. Angin besar, membelah gunung-gunung, memecah bukit, mendahului. Tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah itu datang gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-poi basah. Segera sesudah Elia, jadi bayangkan ini ya, sudah datang berbagai-bagai hal ini. Itu kenapa sih Tuhan harus mendatangkan itu di hadapan Elia? Angin besar, membelah gunung, memecah bukit batu, lalu kemudian gempa, dari gempa ada api, dari api baru kemudian bunyi angin sepoi-sepoi. Tapi kenapa Tuhan harus muncul seperti itu? Tuhan mau gambarkan sama Elia. Tuhan mau gambarkan, memang dunia yang kamu hidupi itu ya begini ini. Begini ini. Ini akan selalu datang. Akan datang gempa. Akan datang, makanya ada lagu lama kan yang bilang gini. Tak pernah dia janji selalu akan hujan. Dan tak pernah dia janji selalu akan panas. Tapi dia janjikan memberi kekuatan saat topan badai melandamu. Iya, Tuhan mau gambarkan itu semua. Ini ada gempa, ada angin, ada ini memecah-mecah bukit, memecah-mecah batu, ada apa namanya, ada api, ada macam-macam. Tapi kemudian yang terakhir ada angin sepoi-sepoi.
Setelah angin sepoi-sepoi itu, Tuhan tanya lagi sama Elia. Ini sepertinya Elia dikasih chance, dikasih karunia untuk menyadari itu. Ini saya gambarkan kok ya. Saya gambarkan kok dunia ini, saya gambarkan. Tuhan tanya lagi, apa kerjamu di sini, hai Elia? Ternyata Elia gagal lagi menjawab. Elia lagi jawab begini, aku bekerja. Dia ulang lagi dia punya jawaban pertama. Mirip kayak kita yang suka memang membanggakan diri sendiri. Orang depresi itu terisolasi pikirannya pada soal dunia ini adalah tentang aku, dan aku. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Orang Israel meninggalkan perjanjian, dia ulang. Dia kemudian kunci dengan kata, aku ini hanya seorang diri. Setelah dia ngomong begitu, muncullah keputusan Tuhan. Tuhan bilang apa? Ada beberapa hal yang Tuhan bilang. Ada beberapa hal yang Tuhan bilang. Tapi ayat 18 mau yang saya baca. Ayat 18 saja ya. Ayat 18 dia bilang gini. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Woi, di pasal 18 itu dikasih tahu, di pasal 18 saja sebenarnya itu sudah sebenarnya kelewatan. Di pasal 18 dibilang itu ada 150 orang disembunyikan seorang Obaja sendiri. 150 dibagi 50 dalam gua-gua yang berbeda. Makanannya ditanggung oleh Obaja. Di pasal 18 itu dibilang ada 150. Ada 150. Kalau kasih itu. Dibilang 150 Obaja pasal 18. Tapi di pasal 19 ini Tuhan langsung bilang begini. Masih nanti saya kasih tinggalkan itu 7.000. 7.000 itu banyak, bos. Banyak. 7.000. Terus Elia bilang apa? Cuma saya sendiri. Jangan mau kau pergi ke 7.000 dulu. 150 saja di ayat sebelumnya. Itu sudah banyaknya jepain temanmu Elia. 150. Iya. Lebih-lebih yang terakhir ini. Tuhan kancing dengan bilang begini. Nanti saya tinggalkan 7.000 orang. Coba kamu lihat. Orang kalau depresi, dia hiperbola. Dia suka membesar-besarkan hal yang tidak besar. Makanya, jangan depresi. Jangan membesar-besarkan hal yang tidak besar. Padahal sebenarnya banyak sekali orang yang bersama-sama dengan kamu. Siapa di sini yang merasa kesepian, sendiri, tidak dimengerti, tidak diapa? Buang itu penipuan. Penipuan tua itu. Buang. Karena sebetulnya masih ada 150. Masih ada 7.000 orang bahkan. Kau tidak sendiri. Kamu tidak sendiri. Astaga. Terus kamu bangga sekali bilang, cuma saya ini sendiri. Lihat itu, orang kalau kecewa itu. Aneh-aneh dia punya pemikiran. Ada kan lagu dangdut dulu itu yang bilang begini. Bapaknya Owen itu suka nyanyi itu lagu dangdut itu. Ada lagu dangdut yang bilang ini. Aku merasa orang termiskin di dunia. Mati me. Yang penuh derita. Bermandikan air mata. Iya. Inilah hidupku. Bayangkan. Dia merasa dia orang paling termiskin di dunia. Itulah penyanyi dangdut yang namanya Hamdan ATT.
Kalian Google saja. Hamdan ATT. Tapi yang saya mau bilang, jangan tertipu dengan tipuan-tipuan tua itu. Ini tipuan tua sebenarnya. Kamu sebenarnya tidak pernah sendiri. Kamu tidak pernah ada dalam keadaan seperti yang digambarkan oleh pikiranmu yang terisolasi itu. Tidak pernah. Kamu tidak pernah seperti itu sebenarnya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Nah, saya tutup dengan bilang gini. Tuhan kita itu dikenal dengan nama Immanuel. Apa itu artinya Immanuel? Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Waktu Yesus lahir, itu dinubuatkan bahwa dia dinamai Immanuel, yang artinya Allah beserta kita.